Sebab kau besar dan namamu ajaib. Jadi yang seperti engkau lah gitu. Kurang lebih gitu. penggalannya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah, sampailah kita kepada konten kita yang sudah lama kita nantikan, yaitu Halaqah Murtadin. Nah, ini ya. Ini Halaqah Murtadin ini biasanya salah satu konten favorit di channel LSK ya. Baik. Sebelum kita mulai, sama-sama kita awali dengan melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwafillah, siapa sih murtadin yang akan kami tampilkan pada malam hari ini? Ada di sebelah kanan saya, masih muda memang ya. Ini Ananda Wahyu Joko Santoso namanya. Umurnya baru berapa nak? 17 tahun ya, 17 tahun. Sekolah kelas 2 SMA negeri ya, di SMA Negeri 1 di Karangmojo sini. Kebetulan Ananda Wahyu ini sebetulnya sudah lama jadi santri kami dari lulus SD ya. Cuma memang ada satu cerita pengalaman yang menarik yang pernah dialami yang belum pernah kita gali dulu ya, karena channel LSK itu kan baru. Nah, Wahyu ini pernah murtad, ikhwafillah ya. Pernah murtad bersama ibunya tercinta. Jadi saya sedikit ceritain tentang Ananda Wahyu. Ananda Wahyu ini anak yatim, bapaknya sudah meninggal ya. Dari sejak kecil, kemudian dia tinggal sama ibunya. Ibunya itu hanya profesinya jualan ya. Jualan apa? Bensin. Jualan bensin di pinggir jalan ya. Iya. Jualan bensin keceran ya di pinggir jalan ya, dengan kehidupan yang pas-pasan ya. Tentu bukan dari kalangan menengah ke atas ya, tapi memang dari kalangan yang susah. Tanpa ada suami yang mendampingi, tentu mengurus anak seorang diri bukan perkara yang mudah. Nah, ketika itu kemudian mulailah datang para misionaris Kristen yang mencoba mendekati, memberikan bantuan sampai kemudian pernah dibaptis, dan nanti cerita lengkapnya kita dengarkan dari Ananda Wahyu karena ini pengalaman unik yang menarik yang pernah dirasakannya langsung gitu ya. Ini peristiwa murtadnya Wahyu itu dari tahun berapa sampai tahun berapa? Sekitaran saya TK itu 2008 sampai dengan 2013. Oke, 2008 sampai 2013 berarti berapa tahun itu? 5 tahun ya. Masih kecil memang waktu itu, tapi dia masih ingat bagaimana proses-proses yang dialami ya. Baik, coba Dek Wahyu diceritakan ke pemirsa sekalian, itu waktu itu kamu kan tinggal sama ibu ya? Iya. Sama ibu, kemudian kamu masih kecil ya, masih TK menjelang SD ya waktu itu ya? Iya. Kemudian siapa misionaris yang pertama kali mendekati kamu, keluarga kamu ini, ibu kamu ini? Iya. Dulu sebelumnya itu ada yang namanya itu Kak Andrea. Kak Andrea ini ya. Itu ya mungkin bisa dibilang akrab sama ibu saya. Oke. Dia tuh membawa seorang anak, istri. Nah, bertiga itu datang ke rumah saya. Ya awalnya cuma basa-basi sambil ngasih sembako. Oh, jadi datang ngasih sembako ya? Ya, terus, tapi kamu tahu dia agamanya Kristen? Belum tahu saya. Nah, awalnya belum tahu. Ya. Terus lama-kelamaan kan jadi akrab. Nah, sering ke rumah, ngasih masukan. Ngasih apa? Masukan itu loh. Masukan itu apa maksudnya? Ya kayak apa ya? Ngasih itu misalnya ada kesulitan itu tinggal ngomong saja. Oh begitu, baik. Terus? Itu ibu saya kan sering tuh yang namanya kesurupan gitulah. Oh gitu, jadi ibu kamu sering kesurupan. Iya, kesurupan. Lalu pasti itu yang apa itu nyembuhin tuh dia. Si Kak Andrea ini. Kak Andrea itu. Si misionaris Kristen ini. Diapain sama dia? Ya dibacain doa gitu. Oke, dibacain doa dengan cara Kristen gitu ya. Iya, dengan cara Kristen. Dan selalu didoain ibu kamu langsung sembuh. Belum langsung sembuh. Agak gimana kayak kejang-kejang gitu. Oke. Nah, itu ibu saya belum meluk Kristen itu pas itu.
Kenapa? Belum meluk Kristen pas itu. Belum meluk Kristen belum. Maksudnya sudah akrab lama-lama gitu. Nah, sudah akrab lama. Sering gitu tiap kesulitan, kesurupan atau ada kesusahan apa masih si Andrea itu yang datang. Oke, terus? Nah, lalu kita tuh kayak diajak ke rumah dia, dijamu makan sama dia. Oh, diajak ke rumahnya si Andrea ini. Jarak dari rumah kamu jauh? Lumayan jauh. Sebentar. Kamu tinggal di mana alamatnya? Di Wonogiri, namanya tuh dusun Kerdu Kepik. Oke, terus? Nah, di situ saya tinggal cuma sama ibu saya di pinggir jalan itu. Oke, si Andrea ini kamu tinggal di pinggir jalan sama ibu. Maksudnya di rumah ya? Iya, di rumah. Oke. Si Kak Andrea ini rumahnya di mana? Jauh dari rumah kamu? Ya jauh. Saya nggak tahu alamat pastinya, nggak tahu. Dijemput gitu? Ya dijemput. Pakai mobil? Pakai mobil. Terus? Nah, ke rumahnya Andrea nya dia dijamu makan. Terus makan apa itu kalau boleh tahu? Ya kalau saya ingat itu kayaknya itu daging babi campur telur. Oke. Nah, lalu sebelum makan itu kamu tahu dari mana? Dulu kan kamu belum kenal daging babi itu. Taunya di mana? Taunya dari ibu langsung. Oh, ibu yang bilang. Oke. Nah, enak. Iya, lumayan. Terus. Nah, lalu waktu itu kan baru mau makan. Iya. Nah, kirain saya langsung makan, tapi ternyata berkhotbah dulu. Oh, jadi si Kak Andrea-nya itu khotbah dulu sebelum makan. Kalau nggak salah itu bercerita tentang gairah. Kita tuh jika untuk mengikuti jejak Kristus, Yesus Kristus itu harus memiliki gairah yang itu selalu mengikuti gairah yang lupa saya. Oke, terus. Nah, lalu habis selesai makan, nah kita disuruh tidur di situ. Suruh nginap di situ. Nah, pagi-pagi langsung pulang. Nah, itu mau menjelang malam Natal ya. Oh, waktu itu menjelang malam Natal. Nah, saat itu kita pulang dan sorenya dijemput lagi. Langsung kita menuju ke kayak gor itu halamannya tuh luas banget. Nah, itu terletak di itu loh, Waduk Gajah Mungkur. Oh, dekat Waduk Gajah Mungkur. Nah, di situ itu rame itu. Nah, ngapain di sana? Yang ngerayain itu pada penyembuhan ilahi. Oh, jadi ada ceramah. Natalan gitu. Ada gitu. Jadi kegiatannya Natalan, terus apa lagi? Kayak penyembuhan ilahi itu. Penyembuhan ilahi terus? Ya, yang saya ingat itu. Ingat dua itu ya. Terus? Nah, pas itu saya sampai sana langsung disambut Kak Andrea. Pas itu yang nyambut bukan Kak Andrea langsung. Supirnya tuh. Oke, terus? Nah, sampai di sana langsung saya suruh ikut. Saya digendong di sininya. Oh, sama gitu. Suruh ngambilin tangan gitu. Oh, gitu. Itu acara udah dimulai tuh? Ya, udah mulai. Kita terlambat sebenarnya. Terus? Lalu suruh nyanyi itu. Nyanyi lagu gereja? Iya. Emang bisa kamu waktu itu? Ya bisa. Coba gimana lagu yang kamu ingat? Kalau yang pas malam Natal itu kan nyanyi kayak kalau nggak salah gini. Sambil lambaikan tangan ini. Sebab kau besar dan namamu ajaib. Jadi yang seperti engkau lah gitu. Kurang lebih gitu. Penggalanya gitu. Iya, terus. Nah, lalu selepas acara itu langsung kami pulang. Pulang lah sekitar jeda beberapa bulan Kak Andrea udah nggak ke rumah lagi. Udah nggak datang lagi. Nah, tiba-tiba ada lagi. Kalau ini agak tua. Oh, penggantinya? Ya, mungkin pendetanya mungkin. Oh, gitu. Pakai kacamata, pakai motor, ya bawa bingkisan. Oh, tetap tiap datang mesti bawa bingkisan. Ya. Nah, kalau ini mungkin beda gereja kayaknya. Itu namanya Pak Andreas. Namanya Pak Andreas. Tadi Kak Andreas, sekarang Pak Andreas. Nah, lalu dia tuh kayak ngasih solusi. Ya. Dia ngasih solusi tiap kali ada kesulitan, ini alamat saya, ibu tinggal ke sana. Oke. Sama anaknya boleh diajak. Nah, waktu itu langsung ibu saya langsung ke sana pas itu hari Minggu. Oh, datang langsung ke sana, disambut. Naik apa kamu datang ke tempat pendeta itu? Naik angkot saya. Oh, naik angkot. Okay. Nah, lalu disambut. Nah, langsung itu disambut orang banyak. Nah, terus langsung. Oh, itu rumah atau apa? Kok orang-orang banyak? Gereja ini. Oh, ternyata gereja alamat itu. Alamatnya itu gereja. Nah, lihat Pak Andreas itu juga tinggal di balik gereja itu. Oh, di halaman, di lingkungan gereja itu. Ya, di lingkungan gereja. Rumah dinas gitu ya? Ya, rumah dinas gitu. Nah, lalu
saya tuh kayak pas itu kan ada 5 orang itu suruh berdiri. 5 orang kesurupan. Itu udah dimulai kegiatannya? Belum. Itu kayaknya saya tuh dicipratin air sama ibu saya. Saya di samping ibu saya dicipratin air. Oh, gimana maksudnya dicipratin air gimana? Kamu udah masuk ke dalam gereja? Ya. Dimasuk ke dalam gereja terus? Pertama cuma ibu saya bincang-bincang gini, saya nggak dengar saya di luar. Lalu itu saya digandeng ibu saya, ibu saya suruh ke altar gereja. Nah itu tiba-tiba ambil air, diciprat-cipratin gitu. Saya nggak tahu. Oke, ini kayaknya mirip pembaptisan ya, ikhwafillah ya. Tapi ya kita, wallahu alam ya, kita nggak bisa memastikan karena yang mengalami Ananda Wahyu dan dia juga masih kecil. Waktu itu ada disebut kata aku baptis engkau dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus nggak? Ya, kira-kira seperti itu, Mas. Iya, betul. Oke, ya tapi kita belum bisa memastikan ya. Ini pengalaman dia karena masih kecil ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kok kayaknya mirip pembaptisan. Biasanya gereja di GKJ itu ya, Gereja Kristen Jawa itu yang di baptis percik ya, bukan baptis Islam. Oke, dilanjut terus. Setelah dipercikan air itu? Ya, kita duduk. Nah, lalu pas pada mau pulang, ibu saya konsultasi. Ini kok saya setiap mau maghrib, pokoknya setiap malam sekitar, kalau itu bisa dijadwalkan itu habis maghrib, kalau malam-malam tiba-tiba kesurupan gitu, teriak-teriak. Tiap hari itu? Ya enggak tiap hari tapi sering gitu loh. Kamu tinggal berdua sama ibu kamu? Iya, tinggal berdua. Nah, kalau kesurupan ibu kamu ngapain? Saya enggak tahu. Saya udah biasanya saya nangis doang. Oh, bisa nangis karena masih kecil ya. Baik, terus setelah konsultasi itu? Nah, lalu ibu saya tuh kayak disuruh, kamu tuh tiap hari Minggu suruh kesini terus. Lalu mungkin bisa kami bantu, kami obatin. Saat itu langsung hari Minggu kedua ke sana lagi saya. Sama ibu saya. Nah, itu sekitar ya ada 5 orang lagi jejer. Nah, itu langsung dibacain doa. Pingsan semua. Nah, tinggal. Termasuk ibu kamu? Iya, ibu saya juga pingsan. Lah kamu? Saya nggak pingsan saya. Oh, nggak pingsan lagi terus. Nah, saya bingung pulang. Jadi bentar, pingsannya itu ketika setelah dibacain doa sama pendetanya. Iya. Terus saya bingung saya pulang mau nangis juga malu. Terus? Lalu saya digandeng pendetanya. Itu kalau itu sebenarnya tuh gini ya, Bi. Saya tuh dulu tuh masa bodoh sama agama. Mungkin nggak penting lah gitu. Ya, nama kamu masih kecil ya. Iya. Saya cuma ikut-ikutan. Ya. Nah, terus sama kebiasaan saya selalu main game online di warnet, kan samping rumah warnet. Nah, maka dari itu saya tuh selalu ikut ibu saya ke gereja tuh biar dapat uang. Oh gitu. Ya, siapa yang ngasih uang? Ya, Pak, pendetanya itu. Oh, kamu minta apa dikasih? Dikasih. Itu tiap minggu itu kalau mau pulang dikasih duit. Maksudnya buat jajan itu gitu. Ya, buat jajan. Terus kamu pakai buat ngegame gitu. Ya, gitu. Nah, dulu tuh walaupun saya tuh ngirain itu agama kan nggak penting bagi saya. Nah, saya tuh minggu ke gereja, sore hari Senin, Rebu, sama Jumat tuh saya ikut TPA. Nah, jadi ya itu kan pas mau pada pingsan, saya tuh sebenarnya jujur saya baca Al-Fatihah saya. Dalam hati. Oke. Sebentar. Tadinya orang ini masih normal. Oh, begitu dibacain doa sama pendeta langsung kesurupan semua, pingsan semua. Nah, kecuali kamu, karena kamu baca Al-Fatihah gitu. Itu. Terus? Nah, lalu tiba-tiba kayak kejang-kejang gitu loh ibu saya. Kejang-kejang. Terus kata pendetanya itu keluar asap hitam. Saya masih pelunga-pelunga aja. Terus saya disuruh duduk sama pendeta. Terus langsung disuruh bangun, ibu saya semuanya bangun, kembali duduk ke tempat masing-masing. Nah, lepas itu saya sama ibu saya pulang. Nah, saat itu kan Pak Andreas kan udah bilang kalau mau konsultasi ke sana ke gereja terus lah, itu rutin itu. Rutin ke gereja terus ya. Ibu kamu tuh karena kepengen sembuh gitu ya? Iya, kepengen sembuh. Nah, maka dari itu saya tuh tertariknya itu bukan cuma metodenya aja itu, tapi saya tuh tertariknya tuh kenapa bisa menyembuhkan orang cuma tinggal bacain doa gitu. Saya tuh tertarik. Nah, ibu kamu sembuh nggak habis itu? Ya itu malah gimana ya?
misalnya sering kesurupan, tapi tiap kali dibacain tuh sembuh. Biasanya tuh jeda 3 hari, 4 hari, 5 hari, nah lama-lama kumat lagi. Iya, kumat lagi. Tiap kali sampai punya nomor telepon ya kan, ditelepon. Itu. Nah, lalu seiring berjalannya waktu kan saya kan jadi tahu itu agama Kristen. Nah, lalu itu sampai 2008, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, jeda berapa bulan kami pindah rumah. Oh gitu. Pindah rumah. Terus? Nah, udah nggak pernah ke gereja lagi. Oke. Pindah rumah ke masih dekat daerah situ juga? Enggak, beda kabupaten. Oh, beda kabupaten. Beda kecamatan. Beda kecamatan, baik ya. Nah, itu saya langsung dipindahin sekolah saya dari SD negeri 6 di Wonogiri, lalu dipindah ke SD. Sebentar. Yang nyuruh kamu pindah rumah, pindah sekolah itu siapa? Om saya. Oh, om. Om saya jual rumahnya ibu saya dijual. Oke. Nah, itu kan dulu kan rumahnya bareng. Nah, karena om saya ikut bule, ikut mertua. Nah, jadi rumahnya itu cuma tinggal saya sama ibu saya karena simbah saya udah meninggal. Nah, ini sebentar, om kamu nih Muslim? Muslim. Alhamdulillah. Om kamu tahu nggak nih ada upaya untuk mengkristenkan kamu dan ibu kamu? Dulu kayaknya belum tahu, tapi dia tuh bisa tahu karena kok tiba-tiba di rumah ada Alkitab. Oh gitu. Di rumah saya tuh nggak ada yang namanya Al-Quran, rukuk nggak ada. Nggak adanya Alkitab itu dari pendeta. Paling cuma punya saya Iqra. Karena kamu ikut TPA ya? Ya, TPA. Oke ya. Terus akhirnya om jadi tahu? Ya, jadi tahu. Nah, kemudian apa reaksinya ketika tahu? Ya, istilahnya apa ya? Om itu jarang ngomong sama ibu saya, jarang ngomong sama saya juga. Tapi pas lama-lama pindah itu kan sering ada di TV itu kan kalau Natal kan ada film-film kayak gitu lah tentang Natal, sering disindir saya. Oke. Disindir. Tuh tontonan saya pas lagi ke gereja itu tontonnya kayak gitu. Pas itu kan film apa Yesus baru disalib itu. Berarti om kamu sebetulnya tahu ya? Ya tahu. Cuma dia mungkin nggak mau frontal, jadi dia pelan-pelan nyindir gitu. Ya. Gitu. Oke, sampai akhirnya alhamdulillah terus kamu begitu lulus SD dimasukin ke pondok pesantren Al-Hadid. Ya mungkin ini qadarullah, caranya Allah menyelamatkan kamu gitu ya sama ibu kamu. Cuma sayang Ikhwafillah memang Wahyu ini ibunya kurang beruntung karena ibunya ketika Wahyu sudah dipindah ke pesantren Al-Hadid, kemudian beliau pindah ke kemana? Bukan ibu kamu ini? Karena di Wonogiri mau singgah di mana? Nggak ada rumah lagi. Ya datang ke gereja. Itu kata info yang saya dengar. Oke. Nah, lalu baru mungkin dapat uang saku apa uang dia langsung ke simbah-simbahnya ibu. Oh begitu. Iya. Sampai sekarang nggak ada kabarnya. Wah, belum. Ya, jadi ini PR-nya Ananda Wahyu ya, Ikhwafillah. Jadi ibunya setelah sebetulnya udah selamat akidahnya karena pindah rumah sama omnya yang Muslim, tapi sayang mungkin ada masalah sama omnya, ya. Kemudian ibunya ini pergi meninggalkan Wahyu ya sendiri, kemudian ke gereja. Habis itu tidak tahu keberadaannya sampai sekarang, ya. Menurut informasi di Jawa Timur, tapi belum ditelusuri lagi. Jadi mudah-mudahan nanti Ananda Wahyu kalau sudah berhasil di sini menuntut ilmu bisa dicari ibunya ya. Amin. Kalau mudah-mudahan ibunya sudah masih jadi Muslim, kalaupun nanti jadi Kristen, kita akan berusaha membantu supaya kembali lagi jadi Islam gitu ya. Nah, jadi akhirnya alhamdulillah ya kamu setelah tinggal sama om selamat akidahnya, nggak pernah didatengin pendeta lagi. Wah, sudah nggak pernah, beda. Oh, sudah beda tempat ya, baik. Alhamdulillah sampai akhirnya sekarang dia menuntut ilmu di sini, belajar di sini, bahkan alhamdulillah sekarang mudah-mudahan kita kader menjadi dai-dai yang siap ya, dai-dai kristolog yang siap untuk berjuang mempertahankan akidah. Amin. Baik, mungkin ini Ananda Wahyu salah satu kelebihannya sekarang adalah alhamdulillah dia mudah menghafal Al-Quran. Mungkin dibacakan 2-3 ayat Al-Quran yang kamu hafal, mungkin surat Al-Muluk atau apa, coba didengarkan sama pemirsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi
khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Ya, makasih Ananda Wahyu. Jadi wafila yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon doa restunya mudah-mudahan Ananda Wahyu bisa menjadi kader-kader ya. Ulama ke depan ya. Kemudian dia punya PR nanti ketika dia sudah dewasa, dia harus mencari ibunya lagi karena satu-satunya tinggal ibunya. Mudah-mudahan selamat akidahnya, ibunya kembali lagi bersama-sama dan menjadi seorang muslimah. Nah, ini pelajaran buat kita semua ya ikhwah ya. Kadang-kadang dalam kemiskinan memang betul kata Rasul ya, yang namanya kadal faqra ayyakunal kufra. Kadang-kadang yang namanya kefakiran mendekati kekufuran. Jadi seperti yang dialami oleh Ananda Wahyu, tidak ada bapak, tinggal sama ibu sendiri, ya ibunya cuma jualan bensin, dalam kesusahan, kemudian yang datang justru pendeta, yang datang justru misionaris, bukan saudara-saudara muslim. Ini harus jadi catatan juga buat kita saudara-saudara muslim ya, supaya lebih peduli kepada tetangganya. Dia tadi cerita, seorang muslim tapi di rumah nggak ada Al-Quran, nggak ada sajadah, nggak punya ruku gitu ya, yang ada justru malah Alkitab dari gereja. Ini kan justru miris gitu ya. Tentu kita harus saling mengingatkan, berbagi, beramar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah itu harus berjalan di masyarakat sehingga kita bisa saling membentengi ya satu dengan yang lain. Nah, ini pelajaran buat kita, mudah-mudahan halaqah murtadin kali ini bisa memberikan hikmah buat kita semua sehingga kita menjadi muslim yang lebih yang lebih peduli lagi kepada nasib saudara-saudara muslim kita yang kurang beruntung. Jazakumullahu khairan katsira. Kita tutup dan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.